Shalom Bapak Ibu, Opa Oma, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu penuh dengan sukacita. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali mengikuti pada doa keluarga. Tema doa keluarga pada pagi hari ini adalah Happy Family. Sebelum kita mulai, kita akan bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Mari kita satukan hati kita terlebih dahulu dengan doa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur Bapa atas segala kasih setiamu bagi kami yang tidak pernah berkesudahan ya Bapa. Segala puji syukur kami naikkan padamu Tuhan, atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, atas berkat-berkat yang Kau limpahkan bagi kami, bagi keluarga kami, suami, anak, mantu, cucu, semuanya Tuhan. Kau senantiasa memberkati mereka semua. Ya Bapa, kami rindu Tuhan, supaya keluarga kami boleh menjadi keluarga yang benar-benar bahagia di dalam Tuhan, yang penuh kasih sayang satu sama lain. Ajar kami Tuhan, untuk menjadi teladan bagi keluarga kami, juga bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau sucikan hati pikiran kami, supaya kami boleh mengerti Tuhan setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu. Kau urapi hamba-Mu dengan roh hikmat-Mu ya Bapa, Roh Kudus-Mu menyertainya. Biarlah Tuhan, segala yang diberitakan pada kami boleh menjadi pelita bagi kami, untuk kami boleh menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa kesalahan kami ya Bapa, segala kekurangan kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam doa keluarga edisi hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021. Apa kabar? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang baik, dan kita terus mendukung kalau ada Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang sakit ataupun dalam keadaan yang kurang baik, Tuhan kiranya menguatkan dan menyembuhkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan Alkitab kita dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama.
Mazmur pasal 128. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Ya, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini ada dua lembaga yang dijadikan serta diutus oleh Allah sendiri. Yang pertama, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ya, yang pertama adalah keluarga, dan yang kedua adalah gereja. Masing-masing punya peranan dan tugasnya sendiri-sendiri. Akan tetapi, di saat yang sama keduanya saling terhubung dan saling menopang satu dengan yang lain. Itu sebabnya kita bisa berkata bahwa kualitas sebuah gereja ditentukan oleh keluarga-keluarga yang ada di dalam gereja tersebut. Bagaimana kualitas gereja kita, GKI Delima, ditentukan pula oleh keluarga-keluarga yang ada di GKI Delima. Amin. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara tentang lembaga yang pertama tadi ya, yaitu keluarga. Dan tema yang menjadi perenungan kita adalah Happy Family. Kita bicara soal keluarga yang berbahagia. Nah, tentu tidak mudah ya berbicara tentang keluarga yang bahagia beserta dengan kriteria-kriterianya ya. Lebih-lebih menurut saya Bapak Ibu Saudara pasti memiliki standarnya masing-masing ya. Setiap keluarga pasti unik dengan konteksnya masing-masing. Nah, untuk itu izinkan saya untuk saat ini membagikan satu hal saja ya yang bisa menjadi perenungan kita bersama. Saya teringat ya Bapak Ibu dengan salah seorang mantan murid saya ya ketika saya mengajar gitu ya, saya meminta mereka untuk menyiapkan gambar-gambar rumah idamanmu kelak. Sebenarnya bukan itu ya tujuan saya, tapi ada pembelajaran lagi setelah itu. Dan pada waktu itu semua anak dengan antusias menceritakan atau mempresentasikan rumah idamannya seperti apa ya. Ada yang bilang, oh saya pengen rumah yang ada kolam renangnya gitu ya. Ya pengen kamarnya itu besar gitu ya, nggak sempit gitu ya. Ada yang mau nuansanya putih gitu. Ada yang pengen punya kamarnya itu ada wifi yang kencang gitu ya, anak-anak sekarang ya. Ada juga yang bilang saya pengen tinggal di tepi pantai ya, atau di pinggir atau di kaki gunung yang tenang sehingga tidak sumpek seperti di Jakarta. Macam-macam. Mereka menunjukkan rumah impian mereka di masa depan kelak. Nah, di antara anak-anak yang mempresentasikan rumah idaman mereka, ada satu anak yang kemudian sangat menarik perhatian saya, dan saya kira itu juga menjadi perhatian seisi kelas ya. Seorang anak yang maju dengan mantap, lalu ia menunjukkan beberapa foto rumah yang dia impikan, Bapak Ibu ya. Tidak mewah, rumahnya sederhana saja kalau kita mau bandingkan dengan foto yang disajikan oleh teman-temannya yang lain ya. Dan kemudian di akhir dari presentasinya ia minta izin pada saya untuk menunjukkan satu lagi foto yang menurutnya sangat penting ya. Setelah itu saya bilang ya pasti boleh ya. Nah, setelah itu dia menunjukkan satu foto, dan itu adalah foto keluarganya. Papa, mama, adiknya,
dan juga foto dirinya bersama-sama, mereka senyum ya dalam foto tersebut. Dan dengan tenang ya, waktu itu banyak yang tertawa gitu ya, tapi dengan tenang anak ini berkata, sebagus-bagusnya rumah saya kelak, semuanya itu tidak akan indah tanpa diisi oleh keluarga saya. Saya mau setiap sudut rumah saya terdengar suara mama yang mungkin sedang ngomel-ngomel, papa yang sedang minum kopi dan ngobrol dengan saya, adik saya dan saya yang berantem. Mereka adalah orang-orang penting dalam hidup saya yang selalu buat saya kangen untuk pulang kembali ke rumah. Wow, suasana kelas saat itu menghangat ya. Kami semua terharu, ada yang mungkin juga pada saat itu meneteskan air mata. Karena apa? Karena setelah itu kami sharing, ada yang membandingkan pergumulan-pergumulan keluarganya masing-masing. Kelas yang sangat mengesankan pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti apa keluarga yang bahagia menurut Anda? Apa itu bahagia? Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahagia itu sederhana. Cukupkan diri Anda dengan apa yang ada, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Namun sebaliknya, jika kita terus-menerus merasa tidak puas dengan keadaan kita, maka kita akan menjadi orang yang paling malang di dunia. Mungkin ada yang berpikir bahwa kebahagiaan sebuah keluarga adalah ketika ya kita saling mengasihi, saling mencintai, saling mengerti satu dengan yang lain. Harta kita atau berkat kita cukup, kita dikaruniakan anak-anak, itu sudah bahagia ya. Tapi apakah hanya itu? Mazmur 128 yang kita baca hari ini menekankan bahwa hidup yang bahagia adalah hidup yang takut akan Tuhan. Itulah yang menjadi dasar berkat dalam keluarga. Jadi tidak hanya berkatnya saja, tetapi yang paling utama dari itu semua adalah takut akan Tuhan. Bapak Ibu, pemazmur mengawali mazmur ini dengan pernyataan bahwa kebahagiaan adalah bagian dari orang-orang yang mengerti akan takut akan Tuhan. Dan kemudian ia hidup menurut jalan-jalannya. Orang tersebut baik keadaannya, sebab apa? Sebab dia makan dari hasil jerih payahnya sendiri, tidak kehilangan hasil-hasil itu pada masa kekeringan, atau membaginya dengan tuan-tuan tanah yang menindas. Kemudian juga dikatakan istrinya diibaratkan pohon anggur yang berbuah lebat, sementara anak-anaknya dipersamakan dengan tunas yang lembut dari pohon zaitun. Gambaran tentang kepuasan, sukacita, kelimpahan, dan keadaan yang produktif ini melukiskan bagaimana orang-orang yang takut akan Tuhan, yang takut akan Allah, kemudian menemukan kebahagiaan mereka yang sempurna. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, kata berbahagia maksud saya dalam bahasa Inggris itu kata blessed ya. Kata blessed itu kalau kita terjemahkan diberkatilah. Ya, diberkatilah atau bahasa aslinya bahasa Ibrani Ezer itu tidak hanya bicara tentang berkat fisik saja, tetapi ia juga di saat yang sama memiliki dimensi spiritual. Sehingga orang-orang yang takut akan Tuhan akan mendapatkan berkat yang utuh, baik secara fisik maupun secara spiritual. Dan yang menarik lagi adalah bahwa keluarga yang takut akan Tuhan ini memakan hasil jerih payah tangan sendiri. Kita yang bersyukur atas apa yang saat ini kita miliki melalui pekerjaan kita sendiri adalah orang-orang yang disebut oleh Alkitab berbahagia dan
baik keadaannya. Keluarga yang seperti itulah yang kemudian disebut berbahagia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jika saat ini Tuhan masih percayakan kita pekerjaan, usaha, dan berkat, berapapun itu, mari kita bersyukur akan apa yang ada saat ini dimiliki oleh keluarga kita, dan bersama-sama dengan keluarga, baik sebagai suami, baik sebagai istri, kita sebagai anak-anak pun mau bersyukur akan itu semua. Karena kitalah yang disebut sebagai orang-orang yang berbahagia dan baik keadaannya. Bapak Ibu Saudara, dalam keluarga, baik suami, istri, anak-anak, orang tua, marilah kita semua bersama-sama saling menyambut kehadiran Allah dalam keluarga dengan saling mengasihi, menerima, bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang dimiliki. Bukan berarti tanpa masalah, bukan berarti tanpa konflik, tetapi di saat itu kita mau saling terbuka, menerima kritik, masukan, dan juga kita mau bisa saling mengampuni, saling memaafkan satu dengan yang lain. Itulah keluarga yang berbahagia. Dan saya berharap sama seperti cerita salah satu murid saya tentang keluarga yang bahagia tadi. Saya berharap kita semua jemaat GKID 5 bisa saling berupaya dan saling menjaga, mengupayakan keluarga kita, rumah kita menjadi rumah yang selalu dikangenin ya, menjadi keluarga yang selalu buat kita untuk cepat-cepat pengen pulang ke rumah dan bisa saling berinteraksi satu dengan yang lain. Saat itu kita bisa melihat kasih Tuhan yang benar-benar nyata dalam setiap anggota keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Marilah kita membawakan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan atas hidup kami hingga saat ini. Kami berterima kasih atas segala berkat jasmani dan rohani yang telah Tuhan berikan pada kami, baik kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang kami terima setiap hari. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mengingat para anak yatim piatu dan anak terlantar yang ada di Indonesia, khususnya untuk anak-anak yatim piatu dan anak terlantar yang diasuh oleh panti-panti asuhan Kristen yang tersebar di wilayah Indonesia. Kami mau berdoa untuk kesehatan, kesabaran, dan kebijaksanaan para pengurus dan para pengasuh di panti-panti asuhan yang telah merawat dan mendidik anak-anak yatim piatu, juga anak-anak terlantar, serta selalu memenuhi kebutuhan setiap anak yang dirawatnya, mulai dari makanan, pakaian, hingga sekolahnya, untuk mempersiapkan masa depan anak-anak sesuai dengan rencana Tuhan yang penuh damai sejahtera dan menjadikan anak-anak menjadi pribadi yang mandiri. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, agar supaya Roh Kudus memelihara, membimbing, dan melingkupi serta menghibur para anak yatim dan anak terlantar. Sekiranya masih ada anak yatim dan anak terlantar yang belum menemukan tempat, kiranya dapat dilayani oleh panti asuhan yang ada. Ya Allah yang Maha Pemurah, tolong
dan mampukanlah kami, serta gerakanlah hati kami untuk turut serta membantu meringankan pembutuhan kehidupan hidup para yatim dan anak terlantar, baik dengan donasi atau apapun bantuan yang dapat kami berikan. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami juga mau berdoa untuk pelayanan Panti Werda. Terutama kami berdoa untuk Panti Werda Hana, agar Panti Werda Hana melalui para pengurus dan para pendamping tetap dapat melaksanakan misinya dengan menyediakan pelayanan pendampingan lansia yang dapat menjawab kebutuhan zaman, memberikan konseling dan pastoral, serta membimbing para opa oma agar mempunyai hati yang berserah, serta mengharapkan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, biarlah kiranya opa oma juga dapat berbagi kasih, saling menguatkan, saling mendukung, dan bersukacita di dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat GKI agar terus mendukung pelayanan kasih Panti Werda Hana. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kiranya segala apa yang dilakukan untuk panti asuhan dan panti werda dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi saksi atas kasih Tuhan dalam hidup kami semua. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kami dan selalu menanggapi dengan cara yang ajaib, lebih daripada yang kami doakan dan pikirkan. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saudara kekasih, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh pegang teguh firman Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Mari untuk mengakhiri doa keluarga pada hari ini, kita akan memuji Tuhan kembali dari PKJ 289 bait 1 sampai 3. Keluarga hidup indah.